Oras madita salutna tapa marwata asa tapuka parminggota. Hurian itu hata o maminggu na mangihut di hita patu papartangyanga di bagasta sialan sait sorimago virus corona COVID-19 ia tapatupa parminggono di bagasta ima pabua parsidot do hita manguli padohan ni pamareta nang dohot padohan ni pimpinan ni huriata KBP lamang gota pararat ni pirusi marhite PSBB pembatasan sosial berskala besar anggiat malam togua porsiota turibata nasun gogo jalan mengatasi saluhut setumi buma disalpun ibana saiti siasat dok portibion. Sadarion nung abongot tita tuminggu kuasi modo geneti namar lapatan songo poso-poso na baru tubuh na uasa disusun atama atong songon halak nang ditobus Tuhan Yesus Kristus cita marhiti sian hamamate dot hayona dot mahita na tong marukil nuain jala tahutan ala ni virus coronaon songo poso-poso na baru tubuh na uasa disipanganon na polin na somarlaw asa magodang marhite na lamtango luot talungutok kata ni dewata nagabi songo bohal ni partodiota asa tung ibana mana madongan hita dohot mangodiok kita di angul 2 tahun di bagas serep dohot uduk ni roha tu debata tapuji ma ibana marede mahita sia buku ede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guar di bata ama dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guar ni tod di porbadia na tumo palangit dot tano hisa pemahamu songo poso-poso na baru tuwi disusuna denggan naso mengaci asalam gada hamu marhite siani molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani puji hamu ma de bata hagu gotai olopok kamu ma de bata ni si Jakob haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nami nama dok mauliate do hami tuho ala ditaluo ko dosa do tamatean marhiti-hiti hama matemi ala disodangi ho tanuman nami asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheyomi dang pola be mabiar hami midah matian ay ho do ulun nami ruas mo do hami dipocat to do hami sian haholomon tuhati uron sian hamatia tuhang uluan atong pergugoy mahay mamuji dot manguluho ari-ari pasangapoko di bagasan hapursiyaw na mangulu pay masa tami tulabong mo amen marede hita siya buku eden nomor 557 ayat sada.
Patik ni debata di minggu sadarion ima sian ayat bulan April na tersurat di Titus 2 ayat 14 songono madidok disi adileho do dirina humokopita asa ditobus sita sian nasa hajahaton asa urasonna dirina bangso nang ibana na punasa naulu makapadoton aka ulaw na denggan atong rap mangidogogo mahita sia debata lao mangulahosa ale Tuhan debata separkugoy mahami mangulahon nombar tu patikmi amen. Mare dehita sia buku de nomor 120 sia ayat 2 loh jongjong mahita. Dang terbaik kita dope marsar di gereja ala sori mago virus corona na se mau tahu tu maliak kita dang pola ta persoal ho buasa masa inuan ala ikut tengut do na gumogo do debata sia salut nai hamuna dong aku sajabu tikion ma di pengot tuani hita muse asalam sadar rohata maka persiau tu debata tapauduk madiri dia dopan di debata martangiang hut pasahatong uluta tu bagasan linggoman ni asini rohana totong mahita manguloy dia keaturan PSBB nang penasahat ni pangkogomita songoni nang sian uluan ni huriata KWP tapa ulang majololos diri siap perjupangan dohot torop dongan setapadau mahatahuton nama baik gale pamatangta tapa ringgas mamarhayasod di pamatang nang dohot di bagas taon atong ho mahita pasat diri tu ibana asa ibana na manalpuos sori mago na masan wain. Pakorhon ni virus coronaon gudang doakan na hamaulon na ikon tabolus masa do biar ni roa dihita bohado nuaing pamatakon terbain au do mangalusait na masa nuaing masa do dohot biar di perekonomian di keluarga ta adong do sipanganon do sinumot taganupari mabiar do hita nang di pangalahon ya kadongan na setotong di bagasa katakkangon so olo marhalong ni roha ala say hola mamikir hotu diri na sadiri tapatogo mahapursyota pawa debata totong rade majaga hita tangyonon nado tangyang ta. Martangi yang mahita ale debata nami namar siroha jalan abadia aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu jolom hilala hami rikot dot asin roham di salutami halak pardosa alan ido uban nahu pasir pamin diri nami sadario di jolom
jalahu parhotopotami tung na jodohai manibilisian akka dalamu nabadia songo biru-biru na lilu say unang pabali hami siya jolom ala ni dosa nami ay dang dialo mo roham hamatian niya ka pardosa alay hamubaw ni rohana dolo mo ni roham asa mangulu se sama saluta geduhon nami dot pangalosyon nami marhiti-hiti pangulo nami nasasaday anak mo Tuhan Yesus Kristus se pahot maas ni roham dihami marhiti-hiti panidangiyod do tagogon ni todo porbadia asa tarapos itu rohanay majoho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho baik kasangapod di guarmo na badiyay. Amen. Tabi kema hata baga-baga ni debata taringo tuhasan di dosata mucat pihak kadolok jalahu mutal akar robean alay anggo parasin rohaku nasotupa mucat sian ho jalapan hadamiyokku nasotupa humordit ninna jahoba sia-si ho hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Maredehita siya bukwede nomor operastul plopat ayat sada. Tajahama epistel mingguta sadarion imana tersurat di 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 5 atong bolko kamuma nasa hajahaton dot nasa akal dot pangiburuon nang panihayon. Ngolo tung nang diday hamu habasaraw nito ani. Sayolo manak kamu paulion songon akabatu na mangulu gabi bagas partodion jalaha maluimon na badia lau mabuan akapelia partodion halomuan ni rohan ni debata marhiti-hiti Yesus Kristus ima sahatna martua ma akan atumangyokata ni debata jalan na peopsa. Amen. Maredete siya bukwede nomor 5 ayat sada.
Ika hati daku maha porsiau tei songon hina tidak kundung atas sa porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pergogo nasu hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman tinubuan si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang so abubuan ido tuhata natumon na bernit di panguman ni silatus nama terpajal doi bana dihau kinar silang natua tu bana toru dung ditanum namulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahun tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai ibana pai mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangul dot namate au porsea diton di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia dot dia sisan di dosa dot dia tai naman dok mulak mangulu sogot dagni halak nang mate dot dia nguluan nasora sudah amen. Mari dihita sebuka di nomor 222 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu tertulis di Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan hari ini merupakan nats yang sangat khas atau sering kita dengar. Di ayat yang kedua berbicara tentang kerinduan seekor rusa, atau lagu pujian sudah ada, seperti rusa yang rindu atau haus. Demikian juga hatiku Tuhan rindu akan Engkau. Nah, firman Tuhan hari ini atau topik minggu yang dari 1 Petrus 2 dikatakan seperti bayi yang rindu akan susu murni. Ini berbicara tentang kerinduan, berbicara tentang keinginan hati. Bagaimana seorang bayi yang ketergantungan terhadap susu murni atau ASI dari ibunya, yang pasti dia tidak akan membutuhkan makanan yang lain, dia tidak akan membutuhkan minuman yang lain. Yang dia butuhkan hanya satu, dan itulah yang selalu dia rindukan. Oleh karena itu, untuk mencukupi ataupun untuk memenuhi hal ini, supaya ini bisa terjadi, dia akan meminta, dia akan berusaha. Tetapi apalah usaha yang dia bisa lakukan? Hanya satu,
menangis. Ketika dia menangis, maka orang tua yang mengenal akan langsung memberikan. Oleh karena itu, berbicara tentang kerinduan dan berbicara tentang orang tua itu digambarkan dalam teks ini. Kerinduan kita sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan. Aku rindu kepada Tuhan. Aku rindu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak akan ada kerinduan tanpa ada hubungan dan reaksi. Tidak akan ada kerinduan antara dua belah pihak jika mereka tidak memiliki hubungan. Ya kan? Jika mereka tidak memiliki aksi dan reaksi, tidak mungkin. Tidak mungkin saya merindukan orang lain, istri orang, karena saya tidak memiliki hubungan. Tidak mungkin saya merindukan anak orang lain karena saya tidak memiliki hubungan. Tapi saya akan memiliki kerinduan kepada orang lain karena satu, contohnya dia anakku. Atau saya merindukan ingin bertemu dengan punguan ina, merindukan ingin bertemu dengan punguan ama. Karena apa? Di dalamnya ada aksi dan reaksi. Saya merindukan ingin bertemu dengan Napos itu karena apa? Karena aku mengenal, karena kami saling mengenal, ada aksi dan reaksi. Oleh karena itu, Amang Inang dan teman-teman sekalian, bisa kita katakan bahwa orang yang datang ke gereja ataupun dia dikatakan sebagai orang Kristen tetapi belum tentu rindu kepada Tuhan. Seseorang mengatakan dirinya sebagai jemaat HKBP tetapi dia belum tentu rindu kepada Tuhan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kerinduan itu terjadi karena ada hubungan, karena ada komunikasi, karena ada relasi, karena ada kegiatan timbal balik. Bagaimana mungkin aku sebagai seorang manusia mengatakan aku rindu kepada Tuhan, sedangkan aku tidak pernah berbicara kepadanya, sedangkan aku datang ke gereja hanya duduk diam? Bisa jadi tidak rindu. Oleh karena itu jangan kita salahkan jika dalam masa-masa sulit pun orang tidak mau datang kepada Tuhan, karena memang dia tidak memiliki hubungan, dia tidak ada komunikasi kepada Tuhan. Sama seperti seorang ayah kepada anak, ketika komunikasi mereka tidak ada, orang tua hanya menanggapi anaknya dari segi finansial. Aku bekerja untuk anakku, bagaimana supaya sekolahnya semakin baik. Aku bekerja untuk putriku, bagaimana supaya pendidikan semakin baik. Ayah di luar negeri atau di luar kota, anak di rumah. Apa yang terjadi? Memang pendidikan tercukupi, tetapi ketika mereka komunikasi lewat telepon, jangan salahkan ketika si anak mengatakan, anak-anakku, mana buruku, mana putriku. Si anak berkata, nggak mau. Wajar anak nggak mau berkomunikasi. Karena apa? Karena tidak ada hubungan lagi, tidak ada komunikasi setiap hari. Yang ada hanya orang tua memperlengkapi keuangan. Nah, oleh karena itulah dalam rumah tangga juga, dalam rumah tangga bisa saja muncul tidak ada kerinduan karena ada pun hubungan tetapi tidak ada komunikasi, tidak ada aksi, tidak ada saling menyapa. Itu bisa terjadi. Seseorang akan rindu datang ke gereja, seseorang akan rindu ingin bertemu dengan anak-anaknya, seseorang akan rindu ingin bertemu dengan orang tuanya karena mereka memiliki hubungan, ada komunikasi dan ada tindakan. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang seseorang yang betul-betul merindukan ingin bertemu dengan Tuhan. Aku ingin merindukan, aku rindu datang ke rumah Tuhan. Pemazmur menggambarkan kerinduan ini dengan seekor rusa. Ini rusa, dia ingin minum, dia akan mencari. Bahkan sampai kemanapun, bahkan sampai dia mati, dia akan cari. Oleh karena itulah tidak akan bisa, contohnya rusa tahu, wah di daerah sana ada air. Tidak seperti itu, tapi dia hanya akan mencari sejauh mata memandang. Dia akan mencari. Jika tidak dapat, dia akan kehausan. Nah, gambaran seperti inilah yang ingin dibawakan oleh pemazmur, bukan tentang kerinduan aku ingin bertemu dengan temanku, kami bisa komunikasi lewat WhatsApp, bukan seperti itu. Tetapi kerinduan di mana hanya Tuhanlah menjadi jawaban dari kerinduanku.
Kerinduan di mana hanya Tuhanlah yang bisa memberikan solusi. Contohnya, kerinduan seorang ayah dan ibu, seorang suami dan istri yang menginginkan seorang anak. Mereka selalu berdoa, mereka selalu menangis mengatakan, Tuhan, apa yang salah? Tuhan, berikan kami seorang anak. Dalam hal-hal seperti ini mereka akan selalu berdoa dengan penuh kerinduan. Yang bisa saya katakan, Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhanlah yang menjawab doa-doa kita. Tidak bisa bukan karena kekuatan, bukan karena harta, tapi hanya karena berkat Tuhan. Oleh karena itu kerinduanku kepada Tuhan semakin besar. Nah, dalam masa-masa sekarang ini, ketika kita merayakan ibadah Minggu, Jumat Agung, Buah Ijuk, Paskah, saya yakin dan saya sangat yakin ada dari antara kita yang meneteskan air mata mengatakan, Tuhan, mengapa ini? Mengapa seperti ini? Apa rencanamu Tuhan kepada kami orang percaya ini? Apa yang harus kami lakukan? Aku rindu Tuhan ingin beribadah di rumahmu. Aku rindu Tuhan ingin bernyanyi di rumahmu. Saya yakin banyak yang merindukan itu. Oleh karena itu, banyak pelayanan sekarang mungkin dalam bentuk YouTube, Facebook, ataupun dalam bentuk media sosial lainnya. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sudah terjun dalam teknologi, sudah memahami teknologi. Tetapi bagi mereka yang tidak memahami bagaimana? Saya melihat ada sebuah kisah di Tarutung. Mereka tetap beribadah Minggu. Mereka duduk di depan rumah masing-masing. Semua berkeliling di depan rumah masing-masing, dan pengkhotbah atau pemberita firman Tuhan menyampaikan firman Tuhan dari depan rumahnya dengan pengeras suara. Sangat indah dan sangat hikmat. Itulah kerinduan mereka ingin bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, di sini ada kisah ataupun gambaran sebuah kerinduan. Ketika kita mengatakan, aku rindu ingin ke rumahmu Tuhan, aku rindu ingin kasih-Mu. Mengapa orang berkata seperti itu? Ini hanya akan dikatakan oleh orang-orang yang betul-betul menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang berani berkata, Bapa yang terkasih, aku rindu kepadamu. Ini hanya akan dikatakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ketergantungan kepada Tuhan. Bapak yang terkasih, aku sangat rindu Tuhan HKBP Bincarong memiliki IMB. Tuhan, aku sangat rindu keluarga kami ini hidup dengan damai. Tuhan, aku rindu Engkau turun tangan dalam masalah keluarga kami. Ini hanya akan dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang betul-betul dekat kepada Tuhan. Orang yang tidak dekat kepada Tuhan akan berkata, untuk apa? Apa yang kita dapat dari gereja? Apa yang kita dapat dari berdoa? Apa yang kita dapat dari memberikan persembahan? Apa yang kita dapat dari bernyanyi? Selalu berbicara tentang apa yang kita dapat. Wajar itu terjadi kalau memang orang tersebut tidak memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Oleh karena itu di sini dikatakan D4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Aku berseru, di mana Allahku? Di mana kau Tuhan? Dan orang juga berkata, di mana Allahmu? Mengapa orang bisa sampai menangis, bisa sampai air matanya tidak berhenti hanya karena kerinduan kepada Tuhan? Ya, jelas. Seperti kerinduan seorang anak kepada ibunya, dia akan menangis, air matanya akan keluar. Karena hanya itu jawaban satu-satunya. Kita juga demikian. Kita tahu bahwa dalam hidup kita ini hanya Tuhan jawaban satu-satunya. Meskipun kita memiliki harta, memiliki kekuatan, kepintaran, kesehatan, semua itu hanya karena Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah orang miskin menjadi kaya. Sebaliknya, Tuhan bisa mengubah orang kaya menjadi miskin. Semuanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, orang yang percaya, orang yang dekat kepada Tuhan akan selalu mengatakan, Tuhan, aku rindu kepadamu. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, kerinduan ini tentang perasaan, kerinduan ini tentang iman. Tidak bisa orang lain menjawab.
Nah, dalam 1 Petrus 2 atau epistel kita hari ini dikatakan tentang kerinduan itu sebagai batu hidup. Kerinduan itu sebagai rumah rohani. 1 Petrus 2 berkata, biarlah kerinduanmu itu menjadi batu, dan batu itu yang akan membangun rumah rohani. Artinya, dalam rumah tangga, bisa saja rumah tangga itu memiliki segala-galanya, tetapi belum tentu rumah itu bisa dikatakan sebagai rumah rohani. Belum tentu rumah itu dikatakan sebagai rumah pendoa. Dalam masa-masa sekarang ini, masa-masa kita beribadah di rumah, kita sudah melakukan ibadah Passion, ibadah Minggu, ibadah Jumat Agung, buah-buah hijau, semua di rumah. Berapa persenkah dari jemaat HKBP Bintaro yang melakukannya secara lengkap? Berapa persenkah dari rumah tangga yang mereka secara lengkap mengikuti ibadah itu? Jangan-jangan hanya suami, jangan-jangan hanya istri, jangan-jangan hanya anak, jangan-jangan tidak ada satupun, atau bahkan jangan-jangan semua ibadah ini tidak ada. Yang kita pikirkan hanyalah, Tuhan, aku butuh makan, Tuhan, anakku butuh makan, Tuhan, aku butuh uang, Tuhan, aku butuh semuanya. Tapi kita lupa bahwa Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya. Oleh karena itulah, dalam keadaan seperti ini, Tuhan mau melihat seberapa rindu orang percaya kepadaku, seberapa rindu umatku datang kepadaku. Oleh karena itulah, biarlah kerinduan ini menjadi batu yang kokoh di rumah tangga. Suami menjadi tiang doa, istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Jangan hanya satu pihak, hanya suami yang menjadi tiang doa, pihak yang lain menunggu tanggung jawab. Mananya doamu? Kau jarang berdoa. Atau si istri hanya yang berdoa, suami hanya duduk diam. Mananya doamu? Tidak ada doamu. Oleh karena itulah, kita sangat bangga, sangat bersukacita seandainya rumah itu sama-sama orang yang saling mendoakan. Kita sangat bersenang, bersukacita ketika rumah itu sama-sama orang yang selalu berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini, aku rindu kepada Tuhan. Kerinduan itu biarlah kita bawa dalam doa kita. Tuhan, aku rindu, tolong kami. Tuhan, tuntun kami. Oleh karena itu, jika kita memang terpanggil menjadi orang yang mendoakan di rumah tangga, tetaplah doakan. Jika kita terpilih menjadi orang yang harus mendoakan anak-anak kita, doakanlah. Ketika kita terpanggil menjadi anak yang harus mendoakan orang tua, doakanlah selalu. Karena untuk itulah kita sebagai orang Kristen dipanggil. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Kita tidak tahu apakah kita akan sehat selalu. Yang bisa kita tahu, Tuhan, aku rindu pertolonganmu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan kasihan-Mu. Bimbing kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah minggu ini Engkau menyertai memberkati kami. Kami rindu Tuhan, ingin bersekutu di rumah-Mu. Tapi kami yakin Engkau hadir di tempat kami dimanapun kami beribadah. Berkati dan sertai kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati pemerintah, berkati para medis. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Tatangnya aku mau pilih tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banogi jang. Hodo hararon ni saluhut sila olehona denggan do nasa ulibasa na malutus. Pasat hami masya ni lohmi to hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gay buat na khusus di julom. Paso-paso may jala ramoti asa parhasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tonga-tonga huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tebdim. Asalam utadahami gurang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hai madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banogijang saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajonmu, saya saut malo menerham di bonotongosong na di banogijang, lehon matuhami sadaron hangulua siapari, saya sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami itu gitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak ma di bagasad dame, jalawamu paso-paso ya Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodim. Amin.